Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia yang berjudul Dampak Teknologi bagi Kedudukan Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ria Tuljani dengan NIM 2531135, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1F, dengan dosen pengampu Bunda Amelia Furqon, SSMA. Materi pertama yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah sebuah keahlian atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, di mana pengetahuan inilah yang bisa membuat warga Indonesia untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Selain itu, teknologi membawa dampak positif. Dampak positif yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan bahasa Indonesia terhadap warga asing. Dan yang kedua, yaitu dengan adanya teknologi, warga Indonesia bisa mengenalkan bahasa Indonesia melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Sosial media ini dapat dijadikan sebagai alat komunikasi antar sesama warga Indonesia, bahkan warga asing juga mampu untuk mengetahui dan mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan produksi buku-buku terjemah bahasa Indonesia. Yang keempat, buku-buku terjemah sangat berguna di era modern ini, di mana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melihat e-book. Masyarakat mampu mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tanpa harus menjaga negara Indonesia. Oleh karena itu, agar masyarakat bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik, maka perlunya peranan teknologi. Yang kelima, yaitu bertambahnya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang keenam, pertambahan bahasa Indonesia terjadi secara cepat. Hal ini terjadi ketika dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Contohnya, information menjadi informasi, teknologi menjadi teknologi, dan sebagainya. Yaitu dampak negatif. Dampak negatif ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang kedua, dengan kemajuan teknologi, warga Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tidak baku. Apalagi adanya media sosial, kaum milenial lebih sering menggunakan bahasa gaul dan jarang untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang ketiga, banyak warga Indonesia menggunakan istilah asing seperti thank you, sarang he, dan lain-lain. Mengenai eksistensi penggunaan bahasa Indonesia abad 21. Yang pertama, perkembangan globalisasi di abad 21 sangat pesat dibandingkan abad-abad sebelumnya. Maksudnya di sini, hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang juga sangat cepat, sehingga komunikasi antar manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu memakan waktu lama. Dan yang kedua, kemunculan teknologi komputer dan internet di abad ini sebagai bukti perkembangan globalisasi sudah menjurus ke semua aspek. Salah satu faktor pendukung perkembangan internet yang sangat pesat diantaranya adalah kemudahan aksesnya dan kecepatan perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Yang ketiga, yaitu eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan jati diri bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini perlu dibina di masyarakat oleh setiap warga Indonesia. Maksudnya di sini yaitu diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa arus oleh pengaruh dan budaya asing yang tidak sesuai budaya bangsa Indonesia. Ini menyangkut kedisiplinan berbahasa nasional. Dengan mematuhi semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia dengan disiplin, bahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif asing atau kepribadiannya sendiri. Yang keempat, yaitu bahasa Indonesia memegang peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan sumber daya manusia. Maksudnya di sini, karena itu peningkatan pendidikan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah perlu dilakukan melalui peningkatan kemampuan akademik para pengajarnya. Demikian juga halnya dengan bahasa dan sastra Indonesia sebagai sarana pengembangan penalaran, karena pembelajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan kemampuan berpikir, bernalar, dan kemampuan memperluas wawasan. Untuk itu, bahasa Indonesia sangatlah penting karena merupakan identitas nasional, alat penghubung antar daerah dan budaya dan bahasa di Nusantara. Jati diri bahasa Indonesia di era globalisasi teknologi informasi. 1. Yaitu perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun.
Karena secara tidak langsung penggunaan teknologi ini meningkat tajam, namun teknologi sebenarnya suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Yang kedua, jati diri bahasa. Selain dipengaruhi kemasifan, penggunaannya juga didukung oleh kemampuan bahasa. Maksudnya di sini, bahasa secara filosofis adalah pengungkapan manusia atas realitas melalui simbol-simbol. Berarti, eksistensi bahasa Indonesia sangat bergantung pada tingkat keberhasilan mengembangkan bahasa. Misalnya, menciptakan kosakata dan istilah-istilah baru. Baik penyerapan kosakata bahasa daerah maupun asing semakin digiatkan. Yang ketiga, yaitu sebagai langkah alternatif, menurut penulis sudah saatnya membangkitkan sikap rasa bangga pemilik dan pemakai bahasa Indonesia. Maksudnya di sini, rasa bangga ini sebagai salah satu wujud sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia selain terjadi penguatan persatuan nasional, jati diri bangsa Indonesia akan terwujud dan pada akhirnya bahasa Indonesia bisa eksis di era globalisasi teknologi informasi. Yaitu perkembangan teknologi informasi komunikasi. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Maksudnya di sini, TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Yang kedua, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa pra-aksara. Maksudnya di sini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praksara. Lukisan gua di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa pra-aksara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prestasi, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Yang ketiga, pada awalnya teknologi informasi yang dikembangkan manusia pada saat ini berfungsi sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Maksudnya di sini, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Pada masa ini, mereka mulai melakukan pengidentifikasian benda-benda yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal, dan kemudian mereka lukis pada dinding-dinding gua. Karena kemampuan mereka dalam berbahasa hanya berkisar pada bentuk suara dengusan dan isyarat tangan sebagai bentuk awal komunikasi mereka pada masa ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan saya yang video tadi yaitu jadi kehadiran teknologi informasi dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi atas sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menembus ruang dan waktu. Tetapi di sisi yang lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan secara fundamental mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok. Dan juga, kemajuan teknologi membuat komunikasi menjadi semakin mudah. Saat tidak dapat bertemu secara langsung, kita tetap dapat menjalin komunikasi. Adanya fasilitas untuk berkomunikasi seperti media sosial dan instant messenger yang bisa digunakan untuk chatting, membuat smartphone banyak diminati oleh kaum muda, khususnya remaja, apalagi saat ini sudah banyak aplikasi untuk berkomunikasi yang bisa diunduh secara gratis dengan fasilitas yang lebih lengkap mengirim foto dan pesan suara. Sesuai dengan usianya, remaja adalah fase di mana mereka mulai ingin mengenal lingkungan selain di dalam keluarga mereka. Remaja mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya ketika sudah berada di masyarakat.
Dengan lingkungan teman sebaya, mereka lebih banyak berinteraksi. Kemajuan teknologi membuat cara berkomunikasi antar manusia menjadi lebih menarik dan beragam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.